Jeopardy alias resiko ganda. Film ini bercerita tentang seorang wanita satu anak yang dituduh membunuh suaminya hingga dijebloskan ke dalam penjara selama 6 tahun. Kira-kira bagaimana ya cara wanita ini menghadapi dan menyelesaikan fitnah yang keji ini? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, check it out. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film berawal dari adegan memancing ikan antara Libby dan Matty anaknya. Libby mendambakan untuk bisa pergi berlayar bersama anaknya itu. Suatu hari, Nick, suami Libby, berpidato di sebuah pesta untuk penggalangan dana sekolah dan memperkenalkan calon capseknya yaitu Rebecca. Lalu, capsek Rebecca memperkenalkan guru andalannya bernama Angela Green yang juga sahabatnya Libby. Seusai acara, Nick memberi Libby kejutan untuk pergi berlayar bersama, meski sebenarnya Nick tak suka berlayar. Keesokan harinya mereka pun berlayar dengan riang gembira dan memutuskan untuk melakukan adegan ranjang. Usai terbangun dari skidi papap, betapa kagetnya Libby melihat tubuh dan tangannya bersimbah darah. Dia berjalan keluar mencari suaminya dengan banyak darah di lantai hingga pada akhirnya penjaga pantai mengamankan kapal ini. Pagi harinya, polisi dan tim penyelamat menyatakan bahwa Nick sudah tewas. Libby menangis usai mendengar keterangan itu. Dan keesokan harinya, Bobby yang seorang pengacara menyatakan bahwa kematian Nick tidak wajar dan menetapkan Libby sebagai tersangka pembunuhannya. Libby pun dipenjara. Sang anak, Matty, dijaga oleh sahabatnya, Angie. Di persidangan, Libby dituduh melakukan pembunuhan agar asuransi jiwa suaminya bisa dia cairkan. Libby hanya bisa menyangkal dan menangisinya. Libby memohon pada Angie untuk mengadopsi Matty anaknya. Angie pun menyanggupinya. Hari demi hari dilewatinya di penjara. Terkadang Angie dan Matty menjenguknya. Hingga suatu saat, Angie dan Matty tak pernah mengunjunginya lagi. Mulai saat itu, Libby benar-benar menjalani hari-harinya dengan rasa sedih dan tangisan. Suatu hari, Libby menelpon nomor Angie yang dia dapatkan dari biro asuransi. Dia ingin berbicara dengan anaknya dan betapa kagetnya Libby saat Matty memanggil ayahnya. Nick pun spontan memutus teleponnya. Libby kemudian tersadar bahwa Nick tidak mati dan kini tinggal serumah dengan Angie dan anaknya. Libby semakin kacau dan galau. Teman sel Libby kemudian memberinya saran, jika Libby sudah bebas, maka bunuhlah suaminya. Karena di sana ada amandemen yang menjamin tak ada hukuman untuk kejahatan yang sama. Saat ini, Libby masuk penjara karena dituduh membunuh suaminya. Dan jika ia melakukannya lagi di suatu hari nanti, maka ia tak akan dihukum. Mendengar saran itu, semangat hidup Libby bangkit kembali. Setelah cukup lama di penjara, Libby pun mengajukan bebas bersyarat, dan bebas bersyaratnya diterima. Libby mencari alamat Angie di internet tapi tak ketemu. Lalu malam harinya, Libby pulang ke asrama bebas bersyaratnya. Dia kemudian mendengar ada ribut-ribut di bawah. Ternyata ada peserta bebas bersyarat yang melanggar aturan, dan karena itu sang pengawas memenjarakannya kembali. Pengawas ini bernama Lehman. Di suatu malam, Lehman menyadari ketiadaan Libby di kamar asramanya. Libby ternyata menuju sekolah tempat Angie mengajar dulu. Dia mencuri alamat Angie di kantor sekolah itu, dan sayangnya aksi itu ketahuan oleh polisi setempat. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di sini. Tapi naas, Libby akhirnya tertangkap oleh polisi. Lehman datang menjemputnya untuk dijebloskan kembali ke penjara. Saat sedang menyeberang laut, Lehman pergi ke lantai 2 kapal, meninggalkan Libby di mobil dengan tangan terborgol. Libby pun menabrakkan mobilnya ke depan dan ke belakang guna melepas borgol tersebut. Aksi ini rupanya ketahuan. Lehman bergegas turun ke bawah. Libby pun sontak menjatuhkan mobilnya ke dalam laut. Di sana, Lehman membuka borgol Libby. Setelah terlepas, Libby kabur dengan membawa pistolnya Lehman. Libby kemudian mengunjungi ibunya di desa, dan sang ibu memberinya uang serta mobil untuk bekal perjuangannya itu. Setibanya Libby di rumah Angie, Libby malah mendapati orang lain di sana. Libby pun bertanya pada tetangganya, dan ternyata Angie sudah tewas dalam ledakan gas dapur 4 tahun lalu. Untungnya, anak Libby tak ada di lokasi saat kejadian. Di tempat lain, Lehman memburu Libby dengan cara mencari alamatnya Angie. Lehman juga bertemu dengan mantan tetangga Angie dan menggali info tentang Libby darinya. Libby sendiri pergi mengunjungi toko lukisan untuk melacak keberadaan Angie saat dia di foto ini. Di toko inilah Libby mendapatkan alamat pembeli lukisan itu yang bernama Jonathan. Dan di sini juga Lehman menemukan Libby. Tapi beruntung, Libby sudah keburu kabur dan merusak mobil Lehman serta telepon umum terdekat. Libby kemudian menuju alamat si Jonathan. Dia berhasil membaur dan masuk ke pestanya si Jonathan. Dan ternyata si Jonathan ini adalah Nick. Libby pun menemui Nick. Nick juga kaget bukan kepalang melihat kehadiran Libby.
Libby hanya meminta Matty dan membawanya pergi, dan tak akan mengusik kehidupan barunya Nick. Tapi saat sedang mengobrol, tiba-tiba Lehman datang juga ke pesta itu. Libby pun kabur melipir. Lehman mengingatkan pada Nick tentang ancaman pembunuhan dari Libby. Lehman juga meminta polisi setempat untuk memburu Libby. Keesokan paginya, Lehman menemui Nick kembali, mencari info, tapi ternyata tak didapatkannya. Libby kemudian menelpon Nick. Libby meminta Nick membawa Matty ke kuburan besok. Esok harinya, Libby bertemu dengan Nick. Dari kejauhan terlihat ada Matty juga. Saat Libby mendekat, Matty selalu kabur. Libby digiring ke tempat sepi oleh Matty dan secara tiba-tiba Nick membenturkan kepala Libby hingga pingsan. Ternyata anak itu adalah Matty palsu. Di lain tempat, Lehman mulai mencurigai Jonathan. Lehman pun meminta kepolisian untuk melacak nama Nick Parson, nama asli Jonathan. Terbangun dari pingsan, Libby ternyata disekap di dalam peti bersama jenazah. Libby yang ketakutan dan jijik menemukan jalan keluar dengan cara menembakkan engsel peti. Walhasil, Libby pun berhasil keluar. Dengan penuh emosi, Libby kembali ke tempat Nick, tapi sebelum sampai, Libby keburu ditangkap oleh Lehman. Libby merasa putus asa dan menangis. Malam harinya, Lehman menemui Nick di kediamannya. Lehman rupanya berhasil membongkar identitas palsu Nick. Nick pun berusaha menyogok Lehman, dan Lehman menerima sogokan itu. Tapi tiba-tiba muncullah Libby di belakang. Rupanya, Lehman dan Libby sudah sepakat untuk menjebak Nick. Libby menodongkan senjata dan meminta anaknya kembali. Nick pun memberitahu nama sekolahnya Matty. Nick juga berusaha melobi kasusnya ini. Namun, Lehman dan Libby terus memojokkannya. Merasa tak punya pilihan lain, Nick tiba-tiba mengambil pistol dan menembak pundak Lehman. Lehman jatuh kesakitan, Libby bersembunyi. Ketika hendak menembak Libby, Lehman tiba-tiba mendorong Nick hingga terjatuh. Lehman gagal merebut pistolnya, walhasil Nick kembali mencoba menembak Lehman. Dan untungnya, secara tepat waktu, Libby melesakkan 2 timah panas ke arah dadanya Nick. Nick pun tewas seketika. Libby tak mendapat sanksi apapun atas pembunuhan itu, karena memang sudah dijamin oleh amandemen. Setelah kasusnya kelar, Lehman dan Libby mengunjungi sekolahnya Matty. Betapa kagetnya Matty melihat sosok ibunya itu, karena yang dia tahu ibunya sudah meninggal. Di akhir film, mereka pun berpelukan dan saling melepas rindu. Wow, menurut kalian gimana nih filmnya? Suami Libby mirip suami Indosiar ya? Jahat banget. Ya, demikianlah alur cerita film Double Jeopardy. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!